Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini dalam pertemuan atau diskusi terkait materi teori trade and factor. Nah, pada pertemuan ini kita akan berdiskusi mengenai teori trade and factor dalam konseling karir yang juga merupakan tugas mata kuliah konseling karir yang diampu oleh Pak Freddy Sarman MPD. Baik, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiza Azahra sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada teman-teman saya yaitu ada Helvina Eka Fumio, kemudian ada Ria Astuti dan juga Yusa dan Disa Putra. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yusa dan Disa Putra. Kepada Yusa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar teori trade and factor. Konsep dasar yang dimaksud dengan trade adalah suatu ciri yang khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku seperti inteligensi, iba hati, dan agresif. Ciri itu dianggap sebagai suatu dimensi kepribadian yang masing-masing membentuk suatu kontinum atau skala rentang dari sangat tinggi sampai sangat rendah. Teori trade and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukis dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologi yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Yang kedua yaitu prinsip utamanya. Prinsip counseling trade and factor yakni membantu pemecahan masalah klien yang berkenan dengan karirnya. Counseling ini terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama analisis, berkenan dengan pengumpulan data klien. Yang kedua, sintesia, merangkup informasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan klien. Yang ketiga, diagnosis atau kesimpulan mengenai masalah karakteristiknya. Yang keempat, prognosis atau prediksi konselor mengenai perkembangan konseling ke depannya. Yang kelima, treatment atau konseling, yaitu proses penyesuaian kembali antara konselor dan klien. Yang keenam, tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh studi kasus teori trade and factor. Jadi, contohnya itu Dina adalah siswa SMA negeri favorit di Jakarta. Dia anak yang cerdas dengan kelebihan pada mata pelajaran ekstrakurikuler yang di atas rata-rata. Namun, Dina memiliki keterbatasan secara fisik, yakni kakinya tidak sempurna atau pincang. Kepincangan kakinya mengakibatkan dari akibat kecelakaan motor yang terjadi pada saat Dina SMP. Hal ini yang mengusik cita-citanya untuk menjadi dokter di kemudian hari. Di lingkungan yang baru ini, Dina seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Diolok-olok pincang, disakiti, dan dijauhi. Dengan kondisi seperti ini, Dina hanya mau bergaul dengan orang yang dianggapnya nyaman untuk dirinya dan dengan orang-orang yang mau mendekatinya. Dari aspek kehidupan Dina, keluarganya memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan, ibunya penjual makanan tradisional dari ketela pohon, ayahnya seorang buruh. Dina merupakan anak pertama dari dua bersaudaranya, yaitu adiknya sekarang yang kelas 7 SMP dan memiliki tubuh yang normal. Kondisi Dina tersebut sehingga memberikan penilaian negatif terhadap takdirnya dengan berbagai permasalahan tersebut tentu dapat mempengaruhi keadaan psikologis Dina yang sempat berencana untuk berhenti sekolah. Namun, dia adalah seorang sosok yang kuat, tegar, dan pantang menyerah. Meski menghadapi banyak kesulitan dan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya, Dina tetap berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan semangat dan keyakinan. Meskipun terkadang merasa putus asa dan negatif terhadap takdirnya, namun Dina tidak pernah menyerah dan berjuang untuk mencapai cita-citanya. Setelah Dina akhirnya berhasil melewati berbagai masalah yang dihadapi, dia berhasil lulus SMA dengan nilai yang membanggakan meskipun dengan kondisi yang tidak sempurna. Dina juga berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan akhirnya menjadi seorang dokter seperti cita-citanya. Kisah hidup Dina adalah contoh nyata bahwa keputusasaan bukanlah jalan keluar dari masalah. Dengan semangat, tekad, dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai impian kita.
Dina adalah sosok inspiratif yang patut kita contoh dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusa yang telah menjelaskan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Helvina Eka Fumio. Kepada Helvina dipersilahkan. Baik, terima kasih Faiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik trade and factor. Metode dan teknik trade and factor dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama attending, yang kedua mengundang pembicaraan terbuka, yang ketiga parafrase, yang keempat refleksi perasaan, dan yang kelima meringkas. Untuk teknik yang pertama yaitu attending. Attending dapat dipahami sebagai usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Penciptaan dan pengembangan attending dimulai dari upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar, dan mampu mengetahui atau paling tidak mengantisipasi kebutuhan yang dapat dirasakan oleh klien. Aspek attending meliputi yang pertama posisi badan, kemudian yang kedua kontak mata, dan yang ketiga mendengarkan. Kemudian teknik yang kedua yaitu mengundang pembicaraan terbuka. Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan klien agar dapat mengeksplorasi dirinya dengan dukungan pewawancara. Contoh pertanyaan terbuka yaitu seperti apa yang akan Anda bicarakan hari ini, kemudian bagaimana keadaan Anda sejak pertemuan terakhir kita, kemudian bagaimana perasaan Anda selanjutnya pada waktu itu. Kemudian yang ketiga yaitu parafrase. Esensinya adalah mengulangi kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan yang menggunakan kata-kata konselor sendiri. Memberitahu klien bahwa ia sedang mendengarkan apa yang dikatakan dan konselor ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Cara memparafrase yaitu yang pertama mendengarkan pesan utama dari klien, kemudian yang kedua menyatakan kembali kepada klien ringkasan pesan utamanya secara sederhana dan singkat. Kemudian yang ketiga, amati pertanda atau minta respon dari klien akan bantuan parafrase. Kemudian yang keempat, yaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Adapun aspek-aspek refleksi perasaan yaitu yang pertama mengamati perilaku klien, kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik, yang ketiga menghayati pesan yang dikomunikasikan oleh klien, yang keempat mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan oleh klien, yang kelima menyimpulkan perasaan yang sedang dialami, dan yang keenam menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan klien. Nah, teknik yang terakhir yaitu meringkas. Meringkas adalah suatu proses untuk memadu berbagai ide dan perasaan dalam satu pernyataan pada akhir suatu unit wawancara konseling. Adapun panduan umum meringkas yaitu ada 3. Yang pertama, adakan refleksi atau attending terhadap berbagai variasi tema dan nada emosional pada saat klien berbicara. Kemudian yang kedua, gabungkan perasaan dan ide kunci ke dalam pernyataan-pernyataan yang pengertian dasarnya luas. Kemudian yang ketiga yaitu jangan tambahkan ide-ide baru dalam ringkasan. Dan yang keempat, pertimbangkan kalau sekiranya dapat membantu menyatakan ringkasan atau mengajak klien untuk membuat ringkasan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helvina yang telah menjelaskan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai aplikasi teori trade and factor dalam konteks pendidikan, industri, dan konseling. Nah, teori trade and factor yang dalam konteks pendidikan berfungsi untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan karir yang tepat. Teori ini mengasumsikan bahwa kesesuaian antara sifat atau trait dan faktor akan membawa pada kesuksesan karir seseorang. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan trait and factor dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap tindak lanjut mereka, membantu siswa dalam menyesuaikan karir ke depannya sesuai dengan potensi mereka, dan membantu siswa dalam memperoleh pemahaman tentang diri, pengetahuan, minat, dan potensi. Dan selanjutnya dalam konteks industri, teori trade and factor ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan karir individu. Misal, seorang individu yang memiliki sifat yang sesuai dengan faktor pekerjaan pada sebuah perusahaan, seperti kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim, akan lebih mudah
pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Kemudian teori ini juga dapat digunakan dalam pengembangan strategi perusahaan. Misal, perusahaan dapat menggunakan teori ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan produk, pengembangan layanan, atau pengembangan strategi perusahaan. Kemudian, yang terakhir yaitu teori trait and factor digunakan dalam konseling untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang mempengaruhi kinerja konselor seperti kemampuan empati, kemampuan active listening, dan kemampuan menganalisis. Nah, dalam konseling, teori ini juga dapat digunakan untuk membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan diri dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karir. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ria Astuti. Kepada Ria dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan kritik. Tantangan yang pertama itu perkembangan teori trait and factor, yaitu teori ini dapat banyak model dan teori alternatif yang juga memberikan pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman tentang karakteristik individu. Yang kedua itu karakteristik terhadap teori trait and factor, yaitu terdapat beberapa karakteristik terhadap teori trait and factor, yaitu ketidakkonsistenan hasil penelitian dan ketidakmampuannya untuk menjelaskan variabilitas perilaku individu yang kompleks. Yang ketiga itu kompleksitas individu, yaitu teori ini seringkali dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas individu. Yang keempat yaitu dinamika perilaku. Teori ini cenderung mengabaikan aspek dinamis dalam perilaku individu. Yang kelima ada fenomena keunikan dan fleksibilitas, yaitu setiap individu memiliki keunikan dan fleksibilitas dalam mengekspresikan diri yang tidak selalu mudah dijelaskan oleh teori trait and factor yang cenderung mengkategorikan individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik mereka. Yang terakhir yaitu pendekatan alternatif, yaitu terdapat banyak pendekatan alternatif yang menawarkan cara yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami individu seperti pendekatan berbasis kualitatif, dinamika sistem, atau psikodinamika yang mungkin lebih relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam memahami perilaku individu. Yang kedua itu ada karakteristik. Karakteristik yaitu merupakan sebuah analisis dan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman terhadap sesuatu. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ria yang telah menjelaskan materinya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan. Baik, kesimpulannya yaitu teori trait and factor merupakan pendekatan dalam konseling dan seleksi karir yang menekankan pada pencocokan antara karakteristik individu atau trait dengan tuntutan pekerjaan atau faktor. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yang dapat kelompok ini sampaikan yaitu bahwa individu akan merasa lebih puas dan berhasil dalam pekerjaan jika berkarakteristik pribadinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang spesifik. Nah, hal ini menekankan pentingnya penilaian yang cermat terhadap karakteristik individu dan pekerjaan untuk mencapai pencocokan yang optimal. Baik, sekian yang dapat kelompok ini sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.